Church. Shalom Gatsu Family. Saudara, hari-hari ini sepertinya kita sedang berjalan melintasi padang gurun. Dan perjalanan melintasi padang gurun bukanlah satu perjalanan yang mudah. Perjalanan melintasi padang gurun adalah perjalanan yang sukar. Ketika kita berada di padang gurun, saya tahu situasi dan kondisi yang kita hadapi adalah situasi dan kondisi yang sukar dan berat buat kita. Mengapa demikian? Karena padang gurun bukanlah tempat yang enak. Karena padang gurun adalah satu tempat yang tidak baik dan tidak nyaman. Saudara, di padang gurun cuacanya bisa begitu panas di siang hari, kemudian berubah menjadi sangat dingin di malam hari. Di padang gurun, kita harus menahan rasa haus kita karena tidak ada air di sana. Di padang gurun, kita tidak bisa menentukan arah dan tujuan hidup kita. Di padang gurun, orang bisa tersesat, saudara. Dan setelah beberapa waktu lamanya berada di padang gurun, biasanya orang mulai melihat yang namanya Fata Morgana. Fata Morgana adalah ketika mereka melihat sesuatu yang sepertinya nyata, sepertinya real, padahal nggak ada apa-apa, saudara. Dan biasanya di padang gurun orang melihat sepertinya ada sungai, mata air ataupun danau. Bahkan mungkin juga mereka akan melihat ada pohon-pohon dengan buah-buahan di sana. Dan ketika mereka berusaha mendapatkannya, ternyata nggak ada apa-apa di sana. Rasanya kita juga sedang berada di padang gurun. Kita sedang berada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak baik hari-hari ini karena pandemik dari coronavirus dan juga resesi ekonomi yang mulai timbul. Hari-hari ini ada banyak orang putus asa. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Mungkin saja muncul harapan-harapan baru yang dunia bisa berikan, atau juga janji-janji yang sepertinya dunia bisa berikan buat saya dan saudara. Tapi ketika kita coba mendapatkannya, tiba-tiba semuanya hilang, tiba-tiba semuanya lenyap begitu saja. Dan ini menimbulkan kekecewaan buat saya dan saudara. Hari ini saya mau ajak kita semua belajar dari bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel, mereka juga pernah berada melintasi padang gurun, dan bukan dalam waktu yang sebentar. Bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Tapi dengar baik, saudara, bangsa Israel tidak pernah melihat Fata Morgana. Bangsa Israel tidak pernah punya pengharapan yang palsu, tapi mereka selalu punya pengharapan yang pasti. Mengapa demikian? Mari buka ayatnya bersama dengan saya. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, kita katakan demikian: Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, Tuhan mengajar Musa dan bangsa Israel pada waktu mereka berada di padang gurun untuk mereka tetap fokus memandang kepada tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka mereka juga akan bergerak. Kemanapun tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka mereka juga akan mengikutinya. Dan waktu tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka juga akan berhenti, saudara. Karena ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti pada waktu yang cukup lama, maka bangsa Israel akan berkemah di tempat. Apa artinya? Artinya begini, bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, mereka tetap fokus kepada arahan Tuhan. Mereka tetap fokus kepada tuntunan Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa mereka, kemanapun Tuhan tuntun mereka, maka mereka akan pergi dan melangkah bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu fokus memandang kepada tuntunan dan arahan Tuhan. Ayo belajar terus memandang kepada tiang awan dan tiang api itu. Ketika Tuhan mau saya dan saudara bergerak, mari kita bergerak. Mungkin satu saat Tuhan mau kita diam saja, kita juga tetap diam bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika engkau sudah tidak tahu lagi apa yang engkau harus lakukan, fokus pada tiang awan dan tiang api. Fokus kepada tuntunan dan arahan Tuhan. Karena ketika kita ikuti tuntunan dan arahan Tuhan, maka
Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Ketika kita mengikuti arahan Tuhan, maka percayalah, arahan Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, maka Dia pasti menuntun saya dan saudara keluar dari padang gurun dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan